Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu wali murid, anak-anak yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah sejenak kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita pada hari ini selalu diberikan manfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada Bapak Ibu wali murid dan anak-anak yang berbahagia, sebagaimana jadwal yang sudah disampaikan pada Bapak Ibu, jadwal yang sudah diterima oleh anak-anak melalui wali kelas, maka pada hari ini kami selaku kepala SMP Negeri 1 Bareng yang pertama mengajak anak-anak dan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan MPLS. Yang kedua, insya Allah dalam kegiatan MPLS ini nanti akan ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berhubungan dengan kebijakan sekolah. Apa yang harus dilaksanakan anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bareng. Apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu wali murid dalam melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bareng, sehingga dengan adanya beberapa kebijakan yang akan diterima oleh anak-anak yang sekaligus akan diimplementasikan dalam konsep pembelajaran, sehingga ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran, maka antara kebijakan sekolah dan persiapan anak-anak yang harus dilaksanakan akan jadi satu padu. Itulah kebijakan yang harus dilaksanakan. Pada anak-anak, sebentar lagi marilah kita simak Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia. Kali ini akan kami uraikan beberapa kebijakan umum yang ada di SMP Negeri 1 Bareng, khususnya pada tahun ajaran 2021 2022. Sengaja ini kami sampaikan sendiri, kami selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Bareng, biar Bapak Ibu bersama dengan kami memahami dan mengetahui beberapa kebijakan yang perlu kita laksanakan di SMP Negeri 1 Bareng, ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan anak-anak, SMP Negeri 1 Bareng menggunakan dan menerapkan kurikulum 2013. Ya. Semua Bapak Ibu guru sudah dibintek, sudah dilatih bagaimana mengimplementasikan kurikulum 2013. Yang perlu diperhatikan, perlu diketahui oleh anak-anak bahwa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Anak-anak,
Sudah ngerti mboten pembelajaran saintifik? Gampangnya anak-anak pada pembelajaran saintifik, anak-anak akan dikembalikan pada konsep kerja nyata. Bukan anak-anak hanya memahami pada teori-teori tertentu, tapi anak-anak diminta dikembalikan pada konsep kerja secara real. Karena ini, anak-anak adalah konsep kerja secara real, maka yang dituntut di dalam konsep pembelajaran kurikulum 2013 adalah dengan sistem belajar siswa yang aktif. Anak-anak aktif bertanya, anak-anak aktif untuk menggali, anak-anak aktif untuk mengkolaborasi, dan anak-anak bisa nanti mengkomunikasikan dengan teman-teman sebayahnya. Fungsi Bapak Ibu Guru di dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Nggih? Fungsi Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Karena Bapak Ibu Guru sebagai fasilitator, maka Bapak Ibu Guru akan menjembatani, mengantarkan anak-anak pada kemampuan anak-anak dengan dibawa pada konsep kerja anak-anak yang secara aktif. Satu. Maka anak-anak ketika dalam pembelajaran supaya melaksanakan aktif bertanya, aktif berdiskusi, aktif mencari kesimpulan, sekaligus bisa mengkombinasikan dari beberapa pengetahuan-pengetahuan yang harus diterapkan. Nih, satu. Yang kedua, kebijakan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bareng pada tahun ajaran tahun pelajaran 2021-2022 menggunakan pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya dikenal dengan pembelajaran daring. Virtual. Anaknya dan gurunya tidak bertemu di dalam satu tempat. Kenapa? Perlu diketahui, Bapak Ibu, wali murid, anak-anak, karena SMP Negeri 1 Bareng masih dalam kondisi direhab. Kelas-kelasnya anak-anak masih diperbaharui. Kelas-kelasnya anak-anak, ruang pelayanan masih direhab. Harapan awal semester genap nanti atau akhir semester ganjil, anak-anak sudah bisa menggunakan, memanfaatkan gedung-gedung baru yang sekarang direhab. Insya Allah 90% gedung-gedung itu direhab semua. Kali ini masih dalam penataan. Menurut catatan, akhir November atau awal Desember nanti rehabilitasi sekolah itu akan selesai. Oleh karena itu, untuk kebijakan pembelajaran yang kami ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, SMP Negeri 1 Bareng diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual atau secara daring. Bapak Ibu,
ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nggih. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Satu, Bapak Ibu mohon disiapkan untuk putra-putrinya karena pembelajaran daring, disiapkan HP yang support. Ini HP yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Biar ketika melaksanakan pembelajaran, anak-anak putra-putri Bapak Ibu mboten merasa kesulitan. Kalau jaringannya lemot, paketnya mboten tersedia, waktunya pembelajaran, nanti anak-anak pasti akan tertinggal. Bapak Ibu, sedikit kami sampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran daring. Nggih. Satu, anak-anak melaksanakan pembelajaran memanfaatkan HP kadang-kadang masih di luar kemanfaatan yang sebenarnya itu kita gunakan. Seharusnya HP-nya bisa digunakan pembelajaran dengan waktu yang tertentu yang tersedia. Tapi anak-anak kadang-kadang memanfaatkan HP-nya bukan untuk pembelajaran, tapi untuk permainan. Yang kedua, saya harapkan Bapak Ibu wali murid mengontrol, menyediakan putra-putrinya kapan harus belajar, kapan harus istirahat. Kalau ini tidak terkontrol, maka tidak akan ada proaktif dari anak-anak. Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas, Bapak Ibu guru sudah memberikan materi, tapi anak-anak belum menyambut mengerjakan materi itulah dengan baik. Maka akhirnya terjadi miss apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dengan apa yang harus dipertimbangkan dikerjakan oleh anak-anak. Yang ketiga, permasalahan anak-anak dalam menggunakan HP biasanya terjadi ketidakefektifan di dalam mengumpulkan tugas. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu guru seluruh mata pelajaran, seluruh KD, seluruh indikator itu sudah tersusun. Sudah dipertimbangkan pelaksanaannya. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak mengerjakan tepat waktu. Maka akhirnya tugas-tugas yang harus dikumpulkan itu menumpuk pada akhir semester baru akan kelihatan. Ini kami harapkan bahwa kebijakan pembelajaran PJJ ini disambut oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak semua dilaksanakan dengan baik. Ya, Bapak Ibu, selain kebijakan umum, ada kebijakan khusus yang harus dilaksanakan anak-anak dalam melaksanakan KBM. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bareng. Yang pertama, ada kegiatan pembelajaran pra, ada kegiatan pembelajaran yang inti, juga nanti ada pembelajaran penutup. Pada pembelajaran awal pada Bapak Ibu, anak-anak sebelum melaksanakan pembelajaran secara inti, ada pembelajaran yang diawali dengan berdoa. Sebagai insan yang beriman, sebagai insan yang punya rasa keimanan, maka aktivitasnya diawali dengan doa. Syukur-syukur kalau ini bisa diterapkan pada anak-anak ketika anak-anak berada di rumah.
Bapak Ibu di rumah sudah meminta mengawasi anak-anak, aktivitasnya adalah diawali dengan berdoa. Kemudian ada pembiasaan dengan membaca surat-surat pendek yang ada pada juz amma, yang sudah dikemas oleh Bapak Ibu guru, terbagi pada masing-masing tingkatan kelas yang nanti akan disampaikan pada anak-anak. Harapan kami kalau bisa dilebihkan, anak-anak bisa hafal juz amma atau juz 30. Walaupun anak-anak SMP negeri, tapi anak-anak bisa menyamai kompetensinya dengan anak-anak yang ada di luar, di sekolah-sekolah agama atau sekolah MTS. Tidak apa-apa, kita lebihkan. Kita musabaqah dalam kebaikan, tidak apa-apa. Jika itu bisa ditanamkan pada anak-anak, saya yakin anak-anak punya kelebihan. Kemudian ada kegiatan literasi dengan membaca buku non-pelajaran. Bapak Ibu, membaca buku non-pelajaran adalah dibudayakan pada anak-anak. Dengan harapan ketika anak-anak punya waktu, ketika anak-anak punya kelonggaran dan waktu senggang, maka anak-anak yang dipegang itu adalah buku. Yang sementara untuk anak-anak Indonesia, budaya literasinya itu adalah masih rendah. Bapak Ibu, berapa bukunya anak-anak di rumah yang dibaca selain pelajaran? Bisa jenengan hitung. Ya, bisa jenengan hitung. Nih, kalau anak-anak dibiasakan membaca, baik pelajaran, membaca koran, membaca majalah, maka disitulah akan tumbuh dibiasakan ketika anak-anak berhenti duduk di hadapan kursi adalah membaca buku, dibudayakan. Di samping membaca, Bapak Ibu diminta anak-anak meresum, ya, meresum, meringkas dari buku yang dibaca tadi. Apa harapannya? Bukan anak hanya sekedar membaca selesai, tapi tidak ada di dalam benak pikirannya apa kesimpulan yang bisa diambil. Ketika anak-anak bisa meresum, mengapresiasi kembali dari apa yang dibaca itu, maka disitulah akan timbul benak anak-anak. Saya membaca, pikirannya bergerak, implementasi untuk pelatihannya tergerak, maka akan timbul adanya konsep yang setara, berkembang pikirannya, berkembang keterampilannya, akan ada budaya menulis bagi anak-anak. Ini yang pertama. Ini yang dilaksanakan pada pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran inti. Pembelajaran inti artinya pembelajaran yang dilaksanakan dan didampingi oleh Bapak Ibu guru seluruh mata pelajaran. Sebagaimana pada struktur kurikulum. Misalnya PAI itu diajarkan 3 jam per minggu. PPKN ada 3 jam per minggu. Dan selanjutnya sampai pada mata pelajaran yang ada pada struktur sebagaimana kurikulum pada pemerintah. Terdistribusi. Ini terdistribusi. Jam kelas 7, jam pertama ini. Kelas 7B, jam pertama ini mata pelajarannya. Kelas 7
C mata pelajarannya ini. Nanti semua itu akan diatur melalui penjadwalan pembelajaran. Yang kemarin dari kurikulum Pak Minto sudah menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan itu. Itulah yang nanti akan diimplementasikan ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Bareng. Kemudian Bapak Ibu, ada kegiatan jamaah anak-anak untuk sholat zuhur. Penanaman keimanan anak-anak melalui jamaah sholat zuhur. Ketika pelajaran selesai, maka anak-anak nanti diakhiri dengan sholat. Harapan anak-anak membiasakan sholat, dan kekhawatiran barangkali yang rumahnya jauh, anak-anak sudah tidak punya tanggungan sholat. Mohon motivasi Bapak Ibu tetap kami harapkan dalam rangka mengantarkan anak-anak membentuk pribadi yang sempurna. Khusus pada Bapak Ibu, pada waktu Jumat Legi nanti ada kegiatan istighosah. Apa itu istighosah? Adalah bacaan-bacaan doa singkat yang mempunyai nilai-nilai lebih dan ada fadilah-fadilah lebih ketika siapa yang mau membaca terhadap bacaan-bacaan itu. Kemudian sebelum pulang, anak-anak ada pembiasaan dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Apa lagu-lagu wajibnya? Insya Allah sudah dipeta oleh Bapak Ibu Guru. Yang harus dinyanyikan itu ini, yang dinyanyikan ini, yang dinyanyikan ini. Bapak Ibu, pembiasaan dengan menyanyikan lagu bukan arti untuk hura-hura, tapi ingin menanamkan jiwa anak-anak sebagai jiwa yang patriotisme dan jiwa yang nasionalisme. Jangan lagu-lagu itu hanya sekedar hanya diucapkan di mulut. Tapi sementara anak-anak tidak mengenal apa itu maksudnya lagu-lagu itu dinyanyikan. Nyanyikan padamu negeri, tapi dengan sikap yang tidak cinta terhadap tanah air. Nyanyikan padamu negeri, tapi disitulah tidak muncul bagaimana karakter yang harus untuk ditumbuhkan. Melalui pembiasaan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional walaupun hanya sesingkat itu. Harapan anak-anak bisa tumbuh di dalam benaknya memahami terhadap bagaimana keberadaan NKRI. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia yang ada di rumah, tujuan-tujuan tadi yang sudah tertera sebagai kebijakan umum, kebijakan khusus yang ada di SMP Negeri 1 Bareng, terfokus, terintegrasi pada visi sekolah. Anak-anak khususnya mohon visi sekolah ini bisa dihafal. Ada kalimat-kalimat singkat yang harus dihafal anak-anak yang ada pada visi sekolah. Paham betul apa sih visi itu anak-anak? Bapak Ibu, visi itu apa? Visi itu bisa kita terjemahkan secara singkat, keinginan ke depan. Keinginan ke depan. Harapan ke depan.
Karena ini menjadi visi dan misinya SMP Negeri 1 Bareng, maka harapan ke depan lulusan SMP Negeri 1 Bareng sesuai dengan visi dan misi yang dirumuskan oleh sekolah. Apa visi misinya itu Bapak Ibu? Anak-anak, ada 4 kata yang tergabung dalam satu kalimat yang sangat sederhana. Satu adalah mewujudkan generasi yang beriman. Ya. Generasi yang berprestasi, generasi yang berbudaya, dan generasi yang berwawasan lingkungan. Kalau tersusun menjadi satu kalimat utuh, mewujudkan generasi yang beriman, generasi yang berprestasi, generasi yang berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. 4 kalimat ini adalah kalimat yang satu padu. Kalimat yang senyawa. Artinya apa? Bagian 4 tadi itu adalah bukan bagian kalimat yang terpisah. Bukan mewujudkan generasi yang beriman, sementara tanpa berprestasi. Mewujudkan generasi berprestasi tanpa beriman dan berbudaya. Mewujudkan generasi yang berbudaya, tapi tidak cinta lingkungan. Karena ini adalah satu kesatuan, maka secara otomatis menerjemahkannya ini adalah secara utuh. Oke? Integral. Maknanya ini harus terpadu. Anak yang beriman, anak yang berprestasi, anak yang berbudaya, dan anak yang berwawasan lingkungan. Dengan kalimat singkat, anak-anak yang lulus dari SMP Negeri 1 Bareng adalah anak yang beriman, juga berprestasi, juga berbudaya, dan juga berwawasan lingkungan. Ngoten nggih, Bapak Ibu, coba nanti dibantu bersama. Kerjasama sekolah, kerjasama wali murid dengan anak-anak. Kalau itu tidak dilaksanakan secara seksama, program sekolah yang sudah baik itu akan dilaksanakan. Dukungan Bapak Ibu adalah yang luar biasa. Anak-anak mau untuk mengapresiasikan, itulah akan ada satu kesatuan dalam rangka mewujudkan visinya sekolah tadi. Kalau mboten, walaupun sekolah membuat program yang luar biasa, tapi stakeholder yang lain termasuk anak-anak belum menyambut itu dengan baik, maka hasilnya pun kadang-kadang sulit untuk kita capai. Pada anak-anak ada misi. Dari visi tadi diterjemahkan lebih spesifik lagi ya. Nih, bagaimana mewujudkan pada visi tadi? SMP Negeri 1 Bareng membuat misi yang merupakan pelaksanaan implementasi dari visi tadi. Apa di antaranya? Mewujudkan sekolah yang mampu mengembangkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Mewujudkan sekolah yang mau mengembangkan keimanan dan ketakwaan peserta. Apa wujud kegiatannya? Nanti diimplementasikan ketika anak-anak sudah belajar di sekolah. Nih. Bagaimana ketika di rumah? Mungkin ada pembelajaran yang hanya diwujudkan dalam pesan-pesan itu. Insyaallah akan diarahkan ke sana. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dan cerdas. Ya. Lulusan SMP Negeri 1 Bareng, anaknya unggul. Sudah artinya bukan berada di mojo unggul, lulusannya unggul. Ini ya.
ini lulusannya anak ini bisa kita unggulkan seperti pada sekolah-sekolah yang lain. Atau bahkan tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Berpikirnya cerdas, ya. Cerdas itu luar biasa. Bukan hanya cerdas hanya akalnya, tapi cerdas juga pada cerdas spiritual. Kalau hanya cerdas akalnya, yang diandalkan itu mek pinter. Anak-anak pinter. Tapi kalau cerdas spiritualnya, di samping anaknya pinter, tapi punya hati yang luar biasa. Antara seimbang antara otak dan hatinya. Yang ketiga, mewujudkan proses pembelajaran yang inovatif. Tadi saya sampaikan. Karena anak-anak menggunakan kurikulum 2013, pembelajaran harus dilaksanakan secara inovatif. Okay? Muncul inovasi baru, inovasi baru, inovasi baru. Okay? Ditelok lingkungan itu ada apa? Oh, ada kunyit. Bisa dipakai untuk apa kunyit itu? Ya, diinovatifkan. Nih. Oh, bisa untuk jamu. Manfaatnya apa? Digali. Ya, ini. Nih. Namanya ada inovasi-inovasi bagi anak-anak. Efektif. Okay? Pembelajarannya efektif. Dengan waktu yang singkat, anak-anak bisa untuk memanfaatkan waktu itu dan ada efisien. Okay? Gandeng, efektif, dan efisien. Selanjutnya mewujudkan sekolah yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Anak-anak harus berprestasi. Yang punya kemampuan di mata pelajaran, jangan enggan-enggan anak-anak melaksanakan untuk meningkatkan potensi prestasi akademik. Nanti dibina Bapak Ibu Guru. Ada OSN, ada KSN. KSN itu ada matematika, ada IPA, ada IPS. Nih. Ataupun non-akademik seperti olahraga. Kemampuan anak-anak untuk menulis yang akan tergabung dalam LPIR. Kemampuan dalam jurnalistik. Tidak apa-apa. Saling bermusabakoh. Anak-anak saling untuk berlomba meningkatkan kompetensinya. Kalau anak-anak sudah punya arah ke sana untuk berlomba, bermusabakoh, menumbuhkan budaya-budaya mutu, itulah insya Allah nanti akan muncul secara personal. Anak-anak tumbuh karakternya, tumbuh keterampilannya, tumbuh pengetahuannya. Secara klasikal ada namanya budaya mutu sekolah. Dari beberapa prestasi anak yang personal, terkemas menjadi aturan sekolah, terbentuk adanya aturan sekolah, adanya budaya mutu. Budaya mutu terbentuk ketika anak-anak secara personal juga berprestasi. Kemudian mewujudkan pengembangan budaya lokal dalam rangka memperkuat budaya nasional. Jangan dihilangkan. Bareng ini punya budaya khusus. Punya pemikir-pemikir yang handal. Nggak percaya. Cak Nurholis Majid itu juga dari Bareng. Itu kalibernya nasional. Ada beberapa tokoh-tokoh pemerintahan yang muncul dari Bareng. Kita kembangkan budaya-budaya itu. Termasuk keseniannya, kebiasaannya. Kita tumbuhkan. Barangkali ada pengembangan ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan. Itu hasanah yang ada pada budaya daerah yang memperkuat terhadap budaya nasional. Mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan menuju Grand School. Bapak Ibu,
SMP Negeri Bareng ini adalah SMP Negeri 1 Bareng ini adalah sekolah adiwiyata. Apa sih sekolah adiwiyata itu? Sekolah adiwiyata itulah sekolah yang berwawasan lingkungan. Lingkungannya diatur bersih. Lingkungannya diatur rapi. Lingkungannya diatur indah. Dengan indahnya itu, dengan bersihnya itu, akan melahirkan, mewujudkan anak-anak yang sehat. Oke? Kalau tidak begitu, ya sulit. Ya sulit. Itu. Maka beberapa hal itu yang harus diperhatikan yang nanti akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bareng. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu yang membina anak-anak ketika di luar sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru. Kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Bareng terpilah menjadi 2 semester. Ada semester ganjil dan ada semester genap. Kemarin sudah disampaikan awal semester gasal itu sama dengan ganjil yang diawali dengan adanya pengenalan lingkungan sekolah. Atau ada yang menyebutkan dengan MPLS yang dilaksanakan tanggal 12 sampai 3 yang dilaksanakan kemarin MPLS-nya itu adalah 12 sampai 13 hari. Bagian dari MPLS itu ada matrikulasi. Matrikulasi. Apa matrikulasi itu? Anak-anak pengetahuannya disamahkan. Yang datang dari berbagai sekolah dasar, dengan budaya yang berbeda, dengan pengetahuan yang berbeda, pada tanggal 14 sampai 17 itu nanti dimatrikulasikan. Dimatrikulasikan. Dibekali dengan bekal yang sama. Ingat, nanti ada pretest, ada materi, ada post-test. Anak-anak tidak usah takut. Betul usah takut. Walaupun itu anak-anak ada penilaian. Penilaian bukan menjustifikasi anak-anak. Oh saya pinter, saya kurang pinter. Tapi ingin menyamakan pengetahuan anak-anak diberikan bekal yang sama. Setelah itu nanti anak-anak diberikan pelajaran. Kemudian nanti ada kegiatan tengah semester. Tengah semester kalau di dalam ketentuan itu anak-anak melaksanakan penilaian setelah anak-anak melaksanakan pembelajaran di dalam 8 minggu. 8 dari semester. Dianggap 8 minggu itu adalah sudah separuh dari semester. Ada penilaian tengah semester. Nanti anak-anak dan Bapak Ibu wali murid setelah penilaian tengah semester nanti akan kami evaluasi bagaimana belajar anak-anak, bagaimana keaktifan anak-anak. Anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM yang pun disampaikan Pak Minto kemarin, anak-anak yang nilai di bawah KKM akan saya coba. Kenapa nilainya di bawah KKM? Apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak? Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Apa yang perlu dilakukan oleh guru mapel? Akan saya coba, nanti saya evaluasi pada tengah semester. Pada 3 bulan pertama. Dengan harapan apa? Ketika anak-anak melaksanakan semester, nanti nilainya sudah nilai yang baik. Kemudian anak-anak kelas 8
khusus ada nanti namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu memeta bagaimana konsep hasil belajar yang ada di suatu daerah. SMP Negeri 1 Bareng akan melaksanakan asesmen nasional yang akan diwakili oleh 45 peserta didik dengan 5 cadangan. Itu rencana untuk tahun 2021 ini akan dilaksanakan tanggal 27 sampai tanggal 30. Tapi itu hanya sebagian siswa yang terpilih melalui dapodik oleh pemerintah sudah ditentukan dan tidak boleh diganti. Kemudian ada nanti namanya penilaian akhir semester gasal. Penilaian akhir semester ganjil. Setelah 1 semester, setelah 6 bulan anak-anak melaksanakan pembelajaran, ada penilaian yang dinamakan dengan penilaian akhir semester. Rencana akan dilaksanakan sekolah pada tanggal 6 sampai 11 Desember. Baru nanti ada penerimaan rapot sebagai laporan hasil belajar anak-anak selama 1 semester. Rencana sekolah akan dibagikan tanggal 18 Desember 2021. Kemudian nanti diakhiri dengan libur semester ganjal. Libur semester gasal. Semester genap. Semester genap. Pas ini bersamaan dengan puasa. Bersamaan puasa. Kemudian ada penilaian tengah semester. Kemudian dilanjutkan lagi. Nanti untuk kelas 9 ada ujian praktek. Untuk kelas 9, untuk anak kelas 7, insya Allah nanti akan ada penilaian PAT. Ini ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini nanti akan diperhitungkan juga sebagai bentuk kenaikan kelas. Perlu diketahui Bapak Ibu wali murid, untuk kriteria kenaikan kelas itu dipertimbangkan berdasarkan nilai rapot semester ganjil dan nilai rapot semester genap. Artinya apa? Dari sini nilai anak-anak semester ganjil kalau bisa tetap minimalnya distandarkan KKM. Apa KKM kemarin sudah disampaikan. Nilai semester genap juga distandarkan pada KKM. Apabila ada di antara salah satu semester itu nilainya yang masih di bawah KKM, maka akan dirata-rata semester ganjil dan semester genap dibagi 2. Kalau nanti masih di bawah KKM, maka berarti nilai putra putri panjenengan berarti masih kurang. Yang enak gimana? Ya semester ganjil sudah di atas KKM, semester genap juga di atas KKM. Kalau sudah di atas KKM dua-duanya, kenaikan kelas berarti tidak ada masalah. Bapak Ibu wali murid, kami kenalkan siapa sih pimpinan-pimpinan yang ada di SMP Negeri 1 Bareng. Kersane panjenengan nanti mengetahui, ya. Oh, saya butuh dengan pembelajaran anak saya kepada siapa? Oh, peningkatan kompetensi anak saya di bidang non-akademik punya kompetensi lebih, saya menghubungi siapa?
Ini saya sampaikan pada panjenengan. Untuk pengelola sekolah, saya sendiri selaku kepala sekolah. Okay. Yang kedua, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bagian pembelajaran, yang ngatur jadwal, yang ngatur semester. Ini yang ngatur semester. Ini adalah Pak Minto Rogo SPD. Kalau jenengan hubungannya, Pak saya konsultasi jadwal. Nih, kalau nggak ketemu saya, ya ketemu nggak apa-apa, ketemu Pak Minto cek mboten klintu. Ini. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ini ada Bu Tuti Widiati SPD. Kompetensi apa saja hubungannya dengan siswa, terutama yang hubungan dengan non-akademik, Bu Tuti ini adalah ada di bidangnya. Ini polisi ini sekolah. Ini polisi ini sekolah, Bapak Ibu. Ini putra panjenengan mboten ngelaksanakan tata tertib, ya nanti bagiannya Bu Tuti. Anak-anak yang mungkin melanggar aturan akademik sekolah, ini bagiannya Bu Tuti Widiati. Tapi saya tidak berharap itu. Walaupun di sini kami sediakan, kami berharap semua itu akan jadi baik semua. Ya, kalau putra putri Bapak Ibu sudah baik, ini akan mengantarkan pada yang lebih baik. Kemudian wakil kepala sekolah bidang humas dan bidang sarana adalah Pak DRS Anang Jaya Putiono. Oke. Apapun yang hubungannya dengan kehumasan, sarprasnya sekolah, oke. Bidang manajemen sekolah, pengembangan dan lain sebagainya. Ini kami bersama dengan Pak Anang. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada di samping Wakasek, ada urusan yang bersama dengan kurikulum. Satu, bersama dengan Wakasek tadi. Ya. Urusan kurikulum ada Bu Asia SPD. Kepala urusan kesiswaan ini kami dua-dua. Kersane bakatnya putra putri panjenengan, penumbuhan potensi putra putri panjenengan ini bisa tersalurkan dengan baik, maka urusannya saya buat dua. Satu adalah Bapak Lulu Zunan, ya, Badarus Samsi MPD. Ini kami harapkan bisa menangani, menumbuhkan, mengkoordinir kompetensi anak-anak yang ada di bidang akademik. Oke. Oh ini pengembangan sekolahnya. Keunggulan di mata pelajarannya dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kepala urusan kesiswaan yang membidangi di non-akademik, yaitu Pak Kurnia Bagus, SPD. Perlu diketahui pada Bapak Ibu, walaupun ini ada dua orang dengan bidang yang kami spesifikkan, tapi kerjanya tetap kami harapkan adalah kerja tim. Okay? Kemudian ada humas sendiri yang dibidangi oleh Bu Christine Winarsi SPD. Ada bagian sarpras sendiri yang ngurus fokus di sarpras yang bersama dengan Pak Anang. Ini Pak Aan Fathul Ulum SPD. Harapan Bapak Ibu, ketika kebutuhan-kebutuhan putra putri panjenengan, baik itu di pembelajaran atau itu ada di peningkatan kompetensi akademik, perawatan lingkungan, sudah kami bagi tugas itu berdasarkan personalia sekolah yang tadi sudah kami sampaikan. Okay. Kemudian Bapak Ibu ada pelaksana fungsional. Biar tahu panjenengan ini kebutuhan nanti di perkantoran. Saya sendiri penanggung jawabnya, Bu Yati ini pengelola keuangan.
Ini kalau uang-uang hubungan dengan Bu Yatini. Nggih. Pak Hasan, Pak Muhammad Hasanuddin SPDI, Pangkat Administrasi Umum. Sementara ini adalah masih di perpustakaan. Tapi pada dasarnya kami memang masih banyak butuh untuk menyelesaikan beberapa kegiatan-kegiatan di pelaksana. Pak Oni Heru Sudiono, ini pengelola kepegawaian. Pak Isnan, ini bagian administrasi. Kemudian yang penting ini ada hubungannya dengan panjenengan. Ini Bu Yesi Suwaibatul Aslamiyah, ini administrasi umum. Hubungannya dengan surat. Oh, ini hubungan dengan surat dengan beliau. Beliau yang membidangi ini. Ada yang khusus, yang pelaksana harian. Insya Allah ini tidak usah kami bacakan karena panjenengan insya Allah buatan begitu banyak berhubungan dengan beliau-beliau itu ya. Pada Bapak Ibu wali murid, ada beberapa hal yang sedikit perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Ya, sebentar, nggih. Ini kok agak lemot niki. Nggih, sebentar. Ini agak lemot ya sudah, nggih. Wali kelas Bapak Ibu. Nggih. Coba anak-anak wali kelasnya sudah dibagi. Besok mulai pelaksanaan pelaksanaan MOS, MPLS. Ini sudah banyak bekerja menyapa anak-anak. Ya. Kelas 7A. Ini wali kelasnya Pak Abdul Wahid. Punya nomor teleponnya mboten ya? Nanti akan dikasih. Nanti akan disapa Pak Wahid anak-anak. Kelas 7A, nanti Pak Wahid akan menyapa kalian dan memberikan nomor telepon. Kelas 7B Bu Leli Dwi Puspita Rini SPD. Kemudian kelas 7C adalah Pak Budiono. Kelas 7D Bu Handayati, daerah Handayati. Kelas 7E Bu Martinah, ya SPD. Kelas 7F Pak Rizal Akmas Tahta Pratama. Tapi dicatat aja ya. Nggih. Yang kayak kelasnya dewe-dewe. Kan hubungannya biar tahu wali kelasnya. Nanti akan di-share fotonya. Saya tahu ini wali kelas saya yang ganteng, ini cantik dan lain sebagainya. Kelas 7G adalah Bu Syarifatul Hafidho SPD. 7H Pak Janu Setiawan. Ada orangnya tapi belum nampakkan fotonya di sini. Ya. Kelas 7I adalah Bu Sudarmani. Ini wali kelas kalian yang ada di masing-masing kelompok kelas ya. Dicatat. Insya Allah nanti akan komunikasi dengan anak-anak untuk mulai menyapa anak-anak, mendistribusikan tugas, mulai dari pelaksanaan pretest, menyampaikan materi, nanti akan disampaikan oleh beliau yang ada di wali kelas 7. Ini anak-anak ada sedikit yang diperhatikan. Kalau keperpustakaan, laboratorium, musola, insya Allah nanti dilihat profil SMP Negeri 1 Bareng. Petugas-tugasnya sudah disiapkan oleh sekolah yang insya Allah nanti akan melayani anak-anak. Oh, saya pergi ke laboratorium IPA. Siapa yang saya temui? Ada Bu Ismawati. Laboratorium TK ada Pak Sugeng. Perpustakaan ada Bu Nur Soma. Insya Allah sudah terbagi berdasarkan pembagian tugas yang ada di sekolah. Nih. Di musola itu akan dibina Bu Haflah ya. Nih. Kemudian anak-anak Bapak Ibu wali murid, ini saya sampaikan KKM. KKM. KKM niku standar ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh anak-anak di rapot tadi.
Kelas 7 untuk PAI minimal anak-anak nilainya adalah harus 78. Ya, 78. PKN 75. Bahasa Indonesia 74. Ya. Matematika 78. Loh Pak, matematika kok sulit harus 78. Ya, putarannya cek pinter. Kalau nanti KKM rendah, KKM-nya rendah, anak-anak mboten punya tantangan Bapak Ibu. Nggih, mboten punya tantangan. Ketika KKM ini kami tetapkan, ngapunten, kami meregulasi KKM ini dengan Bapak Ibu guru untuk tahun ajaran ini memang kami tingkatkan. Nggih, kami tingkat. Apa harapannya? Kalau KKM-nya itu 78, berarti anak-anak itu yang menguasai materi itu adalah minimal 78%. Sing 12%, nggih. Ngeten, nanti sing 32% berarti menyusul. Tapi itu kan capaian minimalnya. Kalau lebih dari itu berarti nggih lebih, nggih ngeten. Pendidikan jasmani 80 KKM-nya. Berarti apa? 80% anak itu sudah tuntas. Kalau itu standar minimalnya. Tapi ketika itu ada pada standar yang lain, dicapai lebih, berarti itu nanti juga akan bisa meningkatkan capaiannya lagi. Gitu. Mohon ini Bapak Ibu bisa mengantarkan pada anak-anak IPA 76, IPS 78, bahasa Inggris 76. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Seni budaya ini 70, mungkin ditingkatkan lagi. Suatu ketika akan direvitalisasi untuk dinaikkan lagi. Prakarya 80, bahasa Jawa 78, Mula keagamaan Islam 75, keagamaan Kristen 75, pendidikan dia juga 70. Ini minimal, nggih, ini. Ini bisa kita bandingkan. Oke, ada peningkatannya 75 menjadi 78, 70 menjadi 75 dan lain sebagainya. Tapi yang digunakan tadi sudah yang tadi. Oke. Sedikit pada kriteria kenaikan kelas. Bapak Ibu, anak-anak putra putri panjenengan bisa naik kelas menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ketika anak-anak mboten ikut dalam 1 semester saja, misalnya semester ganjil tidak ikut di PAI, maka berarti anak-anak belum mengikuti program pembelajaran secara tuntas. Oke? Saya ulang. Ketika dalam 1 tahun semester ganjil, putra-putri panjenengan tidak mengikuti 1 saja mata pelajaran, berarti belum menyelesaikan program pembelajaran dalam 1 tahun secara utuh. Terganjal kenaikan kelasnya. Kenaikan kelas didasarkan pada nilai hasil belajar semester ganjil dan semester genap. Tadi sudah saya sampaikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensinya pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Bapak Ibu, nilai anak-anak itu ada 3. Ada nilai keterampilan, ada nilai sikap, juga ada nilai pengetahuan. Ini ya, nih. Masing-masing mata pelajaran. PAI ada nilai pengetahuannya pinten. Nilai keterampilannya pinten. Nilai sikapnya pinten. Nilai sikap ini minimal adalah harus baik. Nek mboten baik juga tidak boleh. Bagaimana ini bisa tercapai? Ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah. Nek putaran ini mboten masuk, jenengan aktif untuk menyampaikan pada putranya. Nggih. Ibu guru BK
menyampaikan, merekap ini kriteria anak-anak, disambut panjenengan untuk memberikan motivasi pada putra-putrinya. Insya Allah, Bapak Ibu, ketika itu terjalin dengan baik, maka tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Kemudian, Bapak Ibu, kehadiran anak-anak yang tanpa izin, yang mboten sakit, artinya apa? Alpah, jangan sampai terhitung lebih dari 10%. Terhitung lebih dari 10%. Itu. Kemudian ekstrakurikuler, Bapak Ibu, untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 sifatnya wajib. Ekstrakurikuler kelas 7 dan kelas 8 itu adalah sifatnya wajib. Sedikit yang terakhir kami pesankan pada panjenengan. Dengan memperhatikan semua di atas tadi, ada kewajiban yang harus diikuti. Yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mentaati peraturan sekolah. Apa aturan sekolahnya? Insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Anang. Tata tertib sekolah. Peraturan sekolah yang akan disampaikan Pak Anang setelah ini. Yang kedua, menyelesaikan administrasi yang harus dipenuhi. Bapak Ibu, administrasi bukan harus uang. Ya. Administrasi bukan harus uang. Tapi ada administrasi mungkin bisa sifatnya data. Yang ketiga, bersikap proaktif dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Bagaimana nanti ekstra-ekstra itu diluncurkan. Ya. Ekstra-ekstra itu diluncurkan. Berapa ekstra yang akan dilaksanakan? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Bagaimana penumbuhan prestasinya? Sebentar lagi akan disampaikan Pak Anang. Bagaimana anak-anak mekanisme bisa untuk memilih ekstrakurikuler. Kemudian kami harapkan yang terakhir, menjunjung tinggi alma mater. Jangan sampai anak-anak tidak menjunjung tinggi alma mater. Bagaimana? Ya, bersikap baik itu anak-anak akan menjunjung tinggi alma mater. Contohnya, anak-anak melanggar, yang sikap tidak sempurna, sikap tidak baik walaupun di rumah, akan ditanya, sekolah ndi ya Jung sampean? SMP 1 bareng. Jangan sampai semua kita angkat dengan yang baik. Kita tunjukkan yang terbaik. Ya, kita hargai alma mater. Artinya apa? Menjunjung tinggi aturan-aturan di SMP Negeri 1 Bareng, mewujudkan prestasi di SMP Negeri 1 Bareng. Insya Allah anak-anak itulah yang kita namakan dengan menjunjung tinggi alma mater. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekelumit beberapa kebijakan sekolah yang harus diterapkan anak-anak. Marilah kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita rencanakan dimudahkan. Bapak Ibu, semua yang kita rencanakan dimudahkan. Bapak Ibu dalam membina anak-anak di rumah diberikan kemudahan sehingga anak-anak bisa melaksanakan belajar di sekolah dengan baik. Terima kasih. Harapan kami selaku pimpinan sekolah, selaku kepala sekolah, dan mohon pada Bapak Ibu juga bisa menindaklanjuti terhadap beberapa kebijakan tadi. Itulah materi yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak, dan mohon bisa untuk dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.